ajma'in, amma ba'd. Anak-anak dan juga ayah bunda yang mungkin mendampingi putra putrinya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bersama, walaupun dalam kondisi masih ngentekno paketan ya kan gitu ya. Kalau seperti ini kan ngentekno paketan ya anak-anak ya. Tapi saya usahakan tidak lama-lama supaya paketannya tidak habis kan gitu. Kegiatan seperti ini insya Allah satu bulan sekali nggak mesti ya. Tapi saya kepingin ketemu anak-anak seperti ini, walaupun hanya daring, saya tetap ingin ketemu ya. Supaya apa? Materi yang ada di buku itu letterless, tertulis. Ada yang dibaca, ada yang enggak, ya kan gitu ya. Ada yang dipahami, ada yang enggak. Mungkin garap ya hanya sekedar nyocoknya sama soal kan begitu. Terus kemudian sesuatu yang mungkin ada yang mungkin ada yang belum paham atau belum mengerti isinya, mungkin bisa ditanyakan di pertemuan seperti ini. Ini mohon izin saya rekam untuk jaga nih teman-teman kita yang pagi ini tidak bisa online. Mungkin HP-nya masih di bawah ayah atau bundanya sehingga perlu saya rekam supaya apa teman-teman kita bisa mengikuti walaupun via YouTube atau rekaman. Baik anak-anak, langsung saja saya share screen ya. Share screen dari materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Oke. Ini materi yang hari ini kita pelajari. Itu aku cinta Nabi dan Rasul. Di awal itu sholawat Nabi ya, yang hari ini atau mungkin bulan-bulan ini atau minggu-minggu ini kita masih dalam nuansa Maulid Nabi. Anak-anak tentunya kemarin sudah mengikuti kegiatan baik di kampung, atau di masjid, di musola, ataupun juga di sekolah yang kemarin kita via Teams juga, online juga. Cuman kemarin saya rencana mau bagi-bagi hadiah yang lebih banyak, tapi karena posisinya sama-sama mungkin kepingin hadiah semuanya sehingga kita agak kesulitan. Rencananya ada 10, tapi kita kasih cuma 6 karena kita agak kesulitan ya untuk seleksi. Baik anak-anak, langsung saja kita pelajari Nabi yang kita sudah kemarin bahas di beberapa minggu atau mungkin 2 minggu ini ya. Pak Zainul cuma ngasih video-video pendek, tidak ada keterangan yang lebih detail. Nah, hari ini saya akan menerangkan lebih detail tentang nabi-nabi. Hari ini yang kita pelajari Nabi Ayub, kemudian Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi Dzulkifli. Nabi-nabi ini yang harus dihafalkan anak-anak sebelum nanti kita melaksanakan ujian akhir semester. Nah, 4 nabi ini harus dikuasai. Itu nabi yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Nabi Ayub itu kalau dalam sejarah ini sudah sangat-sangat mafhum, sangat-sangat dikenal. Nabi Ayub itu nabi yang sabar, dikasih penyakit oleh Allah, tetapi dia tidak pernah mengeluh. Nah, ini mungkin kebanyakan anak-anak hafal di situ ya. Tapi kalau kita baca di sini, coba kita baca pelan-pelan ya. Yang kemarin belum baca, kita bisa baca bareng. Bisa dilihat ya, itu tulisan saya ya. Bukan namanya? Buku bukan tulisan saya. Buku yang saya share, bisa dilihat ya. Jadi Nabi Ayub itu adalah keturunan Nabi Ishak. Nah, sementara Nabi Ishak sendiri itu putranya Nabi Ibrahim. Jadi kalau boleh saya katakan Nabi Ayub ini cucunya, ya, cucunya Nabi Ibrahim. Beliau adalah seorang Nabi yang kaya raya. Jadi Nabi Ayub itu bukan miskin, kaya ya. Binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong.
Nabi Ayub terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu dan halo monitor. Oh iya, saya dengar ya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang sehingga ia jatuh miskin. Nah, ini cobaan dari Allah ya, tes-tesan dari Allah. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak bawa apa-apa. Harta datang dari Allah dan kembalinya pun dari Allah. Ya. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Coba kita lihat di surah Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nabi Ayub ya, alaihissalam, baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada dia, ya, yang ada di, maksudnya yang dia punyai, ya, ia tetap sedekah walaupun miskin. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah. Ya, sebaliknya orang yang kaya tapi kikir, orang kaya tapi pelit, itu adalah orang yang paling hina di sisi Allah. Anak-anak kalau sedekah itu ya kalau menurut ini itu kalau kita sedekah nggak usah nunggu kaya ya, nggak usah nunggu kaya raya kalau sedekah, walaupun kita belum kaya sedekah nggak apa-apa ya, semampu kita. Pak saya bisanya cuma 1.000, Pak saya bisanya cuma 2.000, saya bisanya cuma 500, sedekahnya di masjid, di musola, masukkan kotak, boleh, nggak usah nunggu kaya ya. Kemudian Nabi Ayub diuji dengan penyakit kulit. Nah ini yang sering kita kenal ya, penyakit kulit, penyakit bisul, gatal, sehingga orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub karena saking menjijikkannya ya, karena kulitnya berbau busuk, kulitnya berbau tidak enak. Akhirnya Nabi Ayub diasingkan di padang pasir yang jauh dari penduduk karena takut ketularan kan begitu ya. Setelah itu putra-putrinya juga meninggal. Nah, tidak hanya badannya, tidak hanya tubuhnya yang diuji, tetapi anaknya juga meninggal. Nah, bahkan istrinya pun itu menjauhi. Ada beberapa istri memang yang dipunyai Nabi Ayub. Nah, hanya satu ya, hanya satu ya yang masih ikut dengan Nabi Ayub. Nah, istrinya inilah yang merawatnya, Siti Rohmah ya namanya. Dia yang merawat Nabi Ayub dengan sabar ya. Jadi itu musibah-musibah yang dialami Nabi Ayub lah. Ketika Nabi Ayub sudah sangat-sangat apa namanya, semua tubuhnya sudah gerogoti, Nabi Ayub itu mau berdoa itu malu. Jadi istrinya itu menyuruh Nabi Ayub berdoa, wahai Ayub, kamu kan Nabi, berdoalah kepada Allah. Wah istriku, ini jawaban Nabi Ayub, kita sudah puluhan tahun dikasih nikmat sama Allah. Masa hanya seperti ini tok kita kemudian apa namanya, sambat-sambat kepada Allah. Kita belum apa-apa, syukur kita kepada Allah. Dikasih ujian seperti ini kok kita sambat, rasanya malu sama Allah. Nah, begitu tambah nemen, hanya bagian apa namanya, mulutnya yang tidak terkena, itu pun Nabi Ayub, ya Allah, izinkan mulut saya ini masih berzikir kepadamu, jangan engkau grogoti mulut saya ini. Nah, ketika itulah Nabi Ayub dikabulkan doanya oleh Allah ya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Anbiya, maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Di dalam ayat yang lain dijelaskan juga urkut birijlika hadza mutasalum baridun wasyarab, itu kalau di ayat yang lainnya. Jadi wahai Ayub, injakkanlah, hentakkanlah kakimu di bumi, niscaya akan mengeluarkan air. Nah, setelah keluar air anak-anak, air itu kemudian dibuat mandi sama Nabi Ayub. Ternyata dengan izin Allah, tubuhnya yang semula digerogoti oleh ulat yang busuk, ya kulitnya yang membusuk itu, dengan izin Allah kembali sempurna, kembali bagus lagi, bahkan lebih tampan dari semula.
Siti Rohmah yang waktu itu ya ketika tadi sebelum dikasih mukjizat seperti itu meninggalkan rumah untuk ke pasar mencari makanan. Ketika bertemu Nabi Ayub dengan posisi yang lebih ganteng, Siti Rohmah ini kaget. Apakah engkau Ayub? Ya, sampai kaget. Kenapa? Karena posisi Nabi Ayub ketika sudah disembuhkan oleh Allah jauh lebih tampan, lebih bagus, lebih ganteng dari semula. Nah, sampai istrinya sendiri kaget dan apa namanya pangling ya kalau bahasa Jawanya itu pangling melihat Nabi Ayub yang disembuhkan oleh Allah dan setelah itu Nabi Ayub diberikan anak lagi yang semula anaknya banyak yang mati diberikan anak lagi kemudian hartanya pun dikembalikan lagi oleh Allah Nabi Ayub kembali berbahagia dengan istrinya itu sekelumit cerita tentang Nabi Ayub ya karena banyak nabi yang kita pelajari, mungkin saya langsung saja ke nabi berikutnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ini hidup di masa raja yang dolim, raja yang kufur, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Raja siapa? Raja Fir'aun. Kenapa Fir'aun kok ngaku jadi Tuhan? Fir'aun itu anak-anak tidak pernah sakit. Sehingga kan tidak pernah sakit, dia sombong. Bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Pernah satu saat Fir'aun itu saking meletenya, saking sombongnya, itu pernah menyuruh pasukannya, menyuruh pengawalnya untuk ngambil panah. Nah, dia saking sombongnya ini, saya akan memanah, saya akan membunuh Tuhannya Nabi Musa. Itu satu ketika Musa sudah jadi nabi ya. Jadi Fir'aun itu sombong ingin membunuh Tuhannya Nabi Musa. Begitu dia panahkan ke atas supaya apa namanya Tuhannya Musa ini mati, dia mau memanah itu Tuhannya Musa supaya mati kan gitu. Nah, Allah juga apa namanya bikin satu apa namanya rekayasa. Jadi supaya Firaun ini ben tambah sombong kan gitu ya. Dia Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memoles, untuk mengolesi panahnya Firaun ini dengan darah. Sehingga Fir'aun itu tambah senang dan mengaku dia sudah membunuh Tuhannya Nabi Musa. Ini Raja Fir'aun yang sombong ya, sampai membunuh Allah katanya. Tapi itu hanya rekayasa Allah agar Fir'aun ini tambah sombong kan gitu ya. Anak-anak, Fir'aun ini sebelum Nabi Musa lahir, dia memang sudah diberi mimpi. Pernah bermimpi bahwasanya kelak itu ada laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Maka setelah bermimpi seperti itu, Raja Fir'aun memerintahkan pasukannya untuk menelusuri seluruh pelosok negeri, ya, seluruh Mesir agar dicari bayi laki-laki yang lahir dan setelah dicari ketemu bayi laki-laki itu wajib untuk dibunuh. Karena Firaun khawatir laki-laki yang lahir nanti akan besar dan meruntuhkan kekuasaan Firaun. Ini mimpi dari Firaun yang kemudian dilanjutkan dengan pembunuhan bayi laki-laki secara massal. Nah, waktu itu ibu Nabi Musa ini ketakutan daripada anak saya dibunuh oleh tentara-tentara Firaun, mending anak saya hanyutkan ke sungai. Nah, Nabi Musa yang waktu itu masih merah, bayi mungil cower, ya bahasa Jawa ini bayi abang cower itu, dibikinkan kotak kayak kapal kecil gitu, kemudian dihanyutkan oleh ibunya Nabi Musa. Kira-kira gimana ya kalau ada anak bayi, seorang ibu saking terpaksanya harus menghanyutkan anaknya ke sungai, sungguh sangat tidak tega ya. Gak mentolo bahasa Jawa nih. Gak tega kalau sampai hati kita menghanyutkan anak seperti itu. Tapi menurut pertimbangannya ibunya Nabi Musa, daripada anak saya dibunuh, mending anak saya hanyutkan, barangkali ada yang menemukan bisa dirawat orang lain. Seperti itu. Nah, anak-anak, ternyata bayi Nabi Musa yang waktu itu diberi kotak kayak kapal itu aliran sungai itu berada tepat di belakang istananya Raja Fir'aun. Lah waktu itu Siti Asia itu istrinya Raja Fir'aun. Melihat kotak kecil ya yang terapung-apung di sungai, Asia ini kemudian penasaran, ini ada apa kok kayak ada suara bayi kan gitu. Nah, akhirnya dia menyuruh pengawalnya
untuk mendatangi dan mengambil kotak kecil itu, dan setelah dilihat memang betul. Karena ternyata di dalam kotak ada bayi mungil yang menangis. Nah, Siti Asia yang waktu itu ya mestinya bayi itu harus dibunuh, tetapi dengan bujuk rayu Siti Asia, Firaun akhirnya menuruti kemauan istrinya, tidak jadi membunuh Musa waktu itu. Nah, setelah itu dirawat ya, dirawat oleh Siti Asia ini, Musa dirawat, tapi anak-anak ada sedikit masalah. Kenapa? Musa ini menangis terus karena tidak ada yang menyusui. Ya, dikasih susu, bahasanya kalau sekarang dikasih bebelak, dikasih polaktogen, dikasih SGM, tidak mau. Jadi dia harus cari wanita yang bisa menyusui. Nah, akhirnya dibikinlah sayembara. Nah, seluruh wanita-wanita yang ada di Mesir dikasih tahu. Semua wanita yang datang tidak cocok, si nangis saya. Nah, ternyata datang satu wanita yang tidak lain adalah ibunya Nabi Musa sendiri, yaitu siapa namanya? Yukabat. Ya, kalau anak-anak baca di buku itu ada. Jadi di buku halaman 47 itu, jadi ada wanita yang bernama Yukabat ini kemudian menyusui Nabi Musa yang kecil ini, yang mungil. Dan ternyata Musa yang bayi itu diam, tenang. Gimana tidak tenang, yang nyusui ibunya sendiri ya. Akhirnya si Yukabat ini dipersilahkan untuk hidup di dalam istana. Jadi ternyata Allah punya rencana lain, kan begitu ya. Mestinya dia menyusui di rumah, tapi ternyata Allah punya rencana lain. Nabi Musa dirawat oleh Raja Fir'aun dan istrinya, dan disusui oleh ibunya sendiri. Nah, ini rencananya Allah. Nanya itu cerita di masa kecil Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa ini sudah mulai beranjak apa namanya bahasanya, mulai besar ya, sudah bisa dikodang nek bahasa Jawanya ya. Nah, suatu ketika Firaun ini gendong. Nah, ketika digendong oleh Firaun, ya, Musa yang bayi ini kemudian jambak jenggotnya Raja Firaun. Apa jambak itu ya? Menarik ya, menarik jenggot Raja Firaun. Saat itu pula Firaun itu marah. Wah, ini bayi ini bukan bayi biasa, ini bayi yang ngerti. Terus ini tak bunuh saja. Ya, bahasanya Firaun ini ngomong sama istrinya, wes iki pateni ae, iki bayi ini kok mencurigakan. Ya. Akhirnya Siti Asia pun merayu, jangan wahai Firaun, kasihan. Ndak, arek bayi iki wis ngerti. Burung arek cilik kok ngerti, gak ngerti apa-apa ini anak bayi. Nah, akhirnya Raja Firaun bikin satu strategi. Wes ngene dites. Kita suguhi bayi ini roti. Di samping roti kita suguhi lagi bara api. Bara api kan merah ya. Biasanya anak kecil kalau ada merah-merah kan seneng ya. Kalau si Musa ini kemudian dia pegang api, berarti memang Musa tidak mengerti. Tapi kalau dia pegang roti, dia sudah mengerti makanan. Maka kalau sudah ngerti seperti ini, harus saya bunuh. Nah, akhirnya Asia pun redek ya. Wis gimana pun tidak tega melihat Musa yang mungil ini kemudian dibunuh oleh suaminya. Nah, anak-anak, betul ketika si Musa ini dihadapkan dua piring, yang satu piring isi roti, yang satu piring isi api. Nah, ini di buku tidak ada ya, makanya saya ceritakan. Nah, ketika itu Nabi Musa hampir saja mengambil roti ya, anak-anak. Nah, roti kan lezat ya. Mau ngambil roti. Nah, ketika itu pula Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk apa? Nampek ya. Menghempaskan tangannya Musa jangan sampai ngambil roti. Dia dihempaskan atau diarahkan untuk ngambil bara api. Jadi Nabi Musa waktu kecil itu mengambil bara api dan kemudian nyampe di mulutnya. Nah,
nyampe di mulutnya. Nangis lah, kemudian langsung ditolong oleh Siti Asya. Loh, Mas, sampai ngerti dewe. Are iki gak ngerti, gitu. Makanya nanti ketika besar, ketika sudah dewasa, bahkan ketika jadi nabi, Nabi Musa ini corot Jawone gitu kurang fasih. Kalau bahasa kita pelat lah, ya. Jadi Nabi Musa itu pelat anak-anak. Makanya ketika menyampaikan dakwahnya Nabi Musa itu ditolong, dibantu oleh kakaknya. Mungkin nanti kita ceritakan ke berikutnya. Jadi Nabi Musa itu lesannya memang ada agak sedikit pelat karena waktu bayi dulu mulutnya pernah tersentuh api ketika dites sama Raja Firaun. Oke, langsung kita lanjut ya. Nah, ketika Nabi Musa diangkat menjadi nabi dan rasul, ya. Nah, ini Raja Firaun itu memusuhinya. Nah, makanya di sini ada doa, ya Tuanku yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bebaskanlah aku dari cengkeraman kaum Firaun yang aniaya. Rabbi najini min ali Firaun wa amali. Ya. Rabbi najini min Firaun. Ya, itu banyak doa seperti itu di dalam atau ayat-ayat seperti itu dalam Al-Qur'an ya. Nah, sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka. Di antaranya mereka ada 2 orang gadis yang mendapatkan ternak mereka. Musa menyapa, mengapa tidak ikut bersama mengambil air? Nah, di tengah perjalanan pelariannya yang dikejar-kejar oleh tentaranya Musa, Nabi Musa ini sampai di negeri sebelah atau di negeri tetangga, di negeri Madian. Di sana dia ketemu cewek, 2 cewek yang mau ngambil air kayak di tempat sumur yang besar gitu, tapi dia ndak bisa ngantri berdesak-desakan. Ya, si cewek 2 cewek ini nggak mampu untuk desekan sama orang segitu banyak. Maka seketika itu pula Nabi Musa menolong 2 cewek ini, yang kelak kemudian ya Nabi Musa ini bertemu dengan si ayahnya 2 gadis ini. Nah, ternyata usut punya usut, ayat 2 cewek ini yaitu Nabi Syuaib. Makanya Nabi Musa itu kemudian setelah bekerja di tempatnya Nabi Syuaib, ikut bantu ngambil air. Nah, Nabi Syuaib pun tertarik dengan sosok Musa ini, kemudian menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Nah, kemudian ini itu bab sesi cerita yang lain ya. Nah, ganti segmen sekarang Nabi Musa masih ya. Nabi Musa kemudian diberi mukjizat oleh Allah yaitu tongkat. Nah, tongkat yang bisa menjadi ular. Dan tangan Nabi Musa yang bisa mengeluarkan cahaya. Nah, ini mukjizat Nabi Musa. Jadi kalau ditanya mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat dan tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Musa untuk melawan Firaun beserta tukang sihirnya. Jadi Nabi Musa ini ditantang oleh Firaun. Kalau memang engkau seorang nabi, tunjukkan kemampuan. Nah, tukang sihirnya Raja Firaun ini mengeluarkan satu bentuk hal yang sesuatu hal yang tidak biasa. Ya, tukang sihirnya ini mengeluarkan tali temali, kemudian tali ini disihir oleh tukang sihirnya Firaun, dan jadilah tali-tali itu menjadi ular-ular. Ular-ular yang banyak sekali. Nah, kemudian ya, Nabi Musa mendapatkan firman, mendapatkan wahyu dari Allah, wahai Musa, tidak usah takut, lemparkan tongkatmu. Nah, ini wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanau innama sanau kaidun sakhir wala yuflihus sakhiru haitsu ata. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, niscaya ia akan menelan apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu adalah tipu daya atau tukang sihir belaka, dan tidak akan menang tukang sihir itu dari mana saja ia datangnya. Jadi ular yang kecil-kecil dan banyak itu kemudian dimakan oleh ular yang besar. Nah, ular yang besar itu dari mana? Dari tadi tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ular-ular itu ular yang besar itu memakan ular yang kecil-kecil. Nah, wa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Bi rabbi Harun wa Musa. Jadi akhirnya tukang-tukang sihir itu karena kalah, mereka kemudian menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Jadi percaya kepada Nabi Musa
mereka beriman dan mengikuti agamanya Nabi Musa. Lah, termasuk juga istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun juga beriman, percaya kepada Nabi Musa walaupun diam-diam. Nah, Fir'aun ini tambah marah, tambah apa namanya? Tambah benci melihat Nabi Musa banyak pengikutnya. Akhirnya Nabi Musa mau dibunuh kan gitu ya. Tapi Nabi Musa kemudian lari bersama semua pengikutnya, nah, termasuk orang-orang Bani Israel yang waktu itu yang diselamatkan oleh Nabi Musa. Nah, ketika Nabi Musa ini terjepit di tepi pantai, nggak bisa lewat, ya bingung kan? Sementara Fir'aun dan tentaranya itu mengejar terus. Nabi Musa terjepit, terpepet di tepi laut. Nah, bingung kan? Kalau maju jelas nanti dibunuh oleh Fir'aun, tapi kalau mundur kecemplung laut kan gitu. Nah, Allah kemudian memberikan wahyu, memberikan perintah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu ke pantai atau ke laut, niscaya kamu akan mendapati jalan untuk bisa menjauh dari tentaranya Firaun. Kemudian dengan izin Allah tiba-tiba laut membelah menjadi dua bagian, jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka, ya kan gitu ya. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat, sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di tengah perjalanan. Di saat itulah, ya, jadi ketika Nabi Musa sudah nyampe di seberang pantai yang satunya, ya, nah ternyata Fir'aun mengikuti, tapi Fir'aun masih ada di tengah laut waktu itu, ya, mengikuti. Jadi jalan yang diberikan kepada Nabi Musa waktu itu ikut dilewati sama Raja Fir'aun. Nah, ketika Raja Fir'aun masih di tengah-tengah itulah Allah kemudian mengembalikan posisi lautnya yang semula itu terbelah. Nah, ketika Fir'aun sudah masuk ke dalam tengah-tengah air laut, maka dikembalikanlah oleh Allah laut yang terbelah itu menjadi kembali lagi seperti biasa. Maka otomatis Fir'aun dan tentaranya waktu itu mengejar Nabi Musa, mereka semuanya ditelan oleh air atau tenggelam di Laut Merah. Nah, ini cerita tentang Nabi Musa. Insya Allah nanti ada video sedikit tentang bukti-bukti perjalanannya Nabi Musa yang menyeberangi Laut Merah, ya. Sekarang kita lihat Nabi berikutnya. Ini masih ada dua lagi ya anak, ya, mohon maaf agak panjang. Kisah teladan Nabi Harun. Nabi Harun alaihissalam adalah kakak kandung Nabi Musa. Jadi karena Nabi Musa itu agak pelat, maka Nabi Musa itu butuh juru bicara. Kalau bahasanya presiden itu butuh jubir, juru bicara yang bisa menyampaikan misi dakwahnya. Nah, Nabi Harun ini tutur katanya fasih, artinya ucapannya sangat-sangat tegas. Makanya dia dipercaya sebagai teman Nabi Musa. Kepada Nabi Musa, ya, jadi perilakunya sangat santun dan setia kepada Nabi Musa, Nabi Harun ini, ya. Nabi Harun selalu mendampingi Musa ketika menemui Fir'aun. Nah, ini kesetiaan Nabi Harun diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Toha. Fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba'al huda. Yang artinya, maka datanglah kamu keduanya kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa sama Harun diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun, mengingatkan kepada Fir'aun. Fir'aun ini kalau boleh saya katakan, Fir'aun ini ayah angkatnya Nabi Musa, Nana. Ya. Makanya sebagai seorang anak yang tidak lupa kepada ayahnya, maka sangat layak kalau anaknya ini, Musa ini mengingatkan kepada ayahnya agar tidak kufur kepada Allah, agar menyembah Allah, kan gitu ya. Jadi diperingatkan Firaun ini, bukan benci, ya. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun ini, ya, saya baca lagi ya. Dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Ya. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun selalu membela orang yang tertindas, termasuk kaum Bani Israel ini yang tertindas, ya.
yang selalu dipaksa oleh Raja Fir'aun kan gitu, dijajah ya. Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Bani Israel selama 40 hari untuk menemui Tuhan di puncak. Maksudnya menemui Tuhan ini, Nabi Musa ini pernah anak karena dorongan dari kaumnya. "Saya Musa, kalau memang kamu menjadi Rasul, temui Tuhanmu. Ya. Perlihatkan Tuhanmu." Katanya. Tapi waktu itu bagaimana anak-anak ketika Nabi Musa sudah ada di puncak Gunung Sinai, seperti yang ada di surat Watin ya, Watin wa Zaitun wa Turi Sinin, jadi di Bukit Tursina. Nah, Nabi Musa itu mohon izin kepada Allah untuk memperlihatkan ya, jati dirinya Allah. Gitu. Tapi waktu itu belum sampai diperlihatkan, Nabi Musa tersungkur dan gunung pun hancur. Jadi manusia tidak bisa bertemu secara langsung kepada Allah. Kapan bisa bertemu dengan Allah? Besok kalau kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ya. Jadi kalau pengen ketemu Allah, ya ketemunya di dalam surga. Tidak bisa ditemui saat ini. Oke. Jadi saya lanjut ya. Tadi Nabi Musa itu pergi untuk mendapatkan wahyu dari Allah di Bukit Tursine selama 40 hari. Nah, Nabi Harun alaihissalam diserai menjaga kaumnya. Akan tetapi setelah Musa alaihissalam kembali, ia melihat kaumnya menyembah berhala atau patung. Ternyata selama ditinggal Nabi Musa, anak-anak, kaum Bani Israel ini, manjane kaum Bani Israel itu ngeyel ya. Sampai sekarang itu raja ngeyel. Jadi kalau anak-anak sekarang dengar ada wilayah Israel, itu memang dulu adalah kaum-kaumnya Nabi Musa yang memang sejak dulu itu terkenal ngeyel kan gitu. Nah, ketika ditinggal Nabi Musa di lu wis ngeyel. Jadi mereka tidak percaya kepada Allah, malah nyembah anak sapi ya. Jadi kalau di sini tidak ada keterangan anak sapi. Jadi patung yang dibikin oleh Samiri, yang bikin itu namanya Samiri anak-anak ya. Yang bikin patung itu namanya Samiri. Patungnya berupa anak sapi yang dibuat dari emas dan patung anak sapi ini bisa ngomong anak-anak. Kan gitu. Makanya mereka berubah pikiran yang semula menyembah Allah kemudian menyembah anak sapi. Nah, melihat kaumnya ini berubah menjadi kufur, menyembah anak sapi, Musa kemudian marah. Nah ini, ia bergegas menemui kakaknya, ia lalu memegang dan menarik rambutnya kepala saudaranya. Nabi Harun ini ya kakaknya, tapi ya kurang. Musa ini wendel ya. Tapi karena waktu itu Nabi Musa memang agak sedikit marah, kemudian Harun pun berkata, "Wahai anak ibuku," artinya, "Hei adikku, ya, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Aku laput dipatah ini karo wong-wong. Janganlah engkau permalukan aku di depan orang-orang dan jangan engkau jadikan aku sebagai orang yang zalim." Nah, Musa kemudian sadar dan bersalah lalu berdoa kepada Allah. Qala rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau dan Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Nah, jadi Nabi Musa kemudian mohon ampun karena meninggalkan kaumnya dalam kondisi menyembah kepada patung. Nah, setelah kembali, ya, Nabi Musa kembali, mereka kemudian tobat dan kembali menyembah kepada Allah. Kemudian Nabi yang keempat ini ya, yang terakhir dalam bab 5 ini. Jadi tadi sudah Nabi siapa tadi ya? Nabi Ayub, Nabi Musa, Nabi Harun, yang terakhir Nabi Dzulkifli. Jenenge kok agak aneh ya, Dzulkifli. Kalau anak-anak dulu pernah lihat pernah film apa itu ya, ada nama aktornya Kifli ya. Mungkin ambil nama dari ini, Dzulkifli ya. Oke, Dzulkifli nama aslinya adalah Bashar ya. Jadi Bashar ini nama asli dari Nabi Dzulkifli. Nama Dzulkifli didapatkan ketika seorang raja bernama Ilyasa ya, mengumpulkan rakyatnya. Raja itu bertanya, "Siapakah yang sanggup berlaku sabar? Jika siang berpuasa, malamnya sholat malam tahajud, maka ia akan diangkat menjadi raja." Nah, tidak ada yang berani ngacung anak-anak. Nah, akhirnya ada anak muda yang bernama Bashar ini mengacungkan tangan dan berkata, "Saya sanggup tuanku." Nah, sejak saat itu ia dipanggil Dzulkifli. Yang artinya itu artinya orang, Kifli itu artinya punya kesanggupan. Jadi Dzulkifli itu adalah orang yang punya kesanggupan.
sanggup untuk siang berpuasa, malam sholat tahajud. Keren kan? Paginya puasa, malamnya sholat malam. Itu tiap hari. Itu kebiasaan Nabi Dzulkifli. Nabi Dzulkifli tidak lain adalah putra Nabi Ayub yang sudah saya ceritakan awal tadi ya. Nabi Ayub memang orang yang sabar ya, makanya tidak heran kalau Dzulkifli ini juga niru dari ayahnya yang memang orang-orang yang terkenal sabar ya. Seperti ayahnya, ia juga mempunyai sifat yang sabar dan teguh serta taat beribadah. Nabi Dzulkifli kemudian dia akan menjadi raja. Pada masa kepemimpinannya, ia berjanji kepada rakyatnya untuk menjadi hakim yang adil. Di waktu malam ia beribadah, dan di waktu siang ia berpuasa. Ia melakukan sholat 100 kali dalam sehari. Loh ya, bayangkan, sholatnya 100 kali. Sampean berapa kali? 5 kali ada, kadang-kadang bolong-bolong ya kan. Umpamanya dulu Nabi kita Muhammad terima sholat 100 kali gitu, gimana kita? Peok ya. Nggak sempat belajar, nggak sempat ke pasar, nggak sempat hafilan kan gitu, sholat terus. Nah makanya mumpung kita dikasih 5 tok seperti ini, jangan sampai ya sholat yang sudah dikasih keringanan 5 kali sama Allah ini jangan sampai bolong. Terus dikai wenteng sih bolong, berarti kan apa itu, nemen ya kan kita itu. Oke. Tidurnya pun di waktu malam hanya sebentar. Jadi malamnya pun si Nabi Dzulkifli ini, Nabi Dzulkifli tidak pernah melewatkan malam tanpa sholat tahajud. Ya. Baik, ini ada terakhir surah Anbiya wa Ismaila wa Idrisa wa Dzulkifli kullum minas sabirin wa dakhalnahum fi rahmatina innahum minas sholihin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Dzulkifli, semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Saya kira sudah selesai ini. Oke. Sekarang ada satu video menarik yang mungkin bisa kita lihat, kita tonton ya. Ini video tentang bukti-bukti kebenaran bahwasanya dulu Nabi Musa pernah menyeberangi Laut Merah. Coba kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Sahabat beriman, salah satu mujizat Nabi yang dikenal kisahnya adalah mujizat Nabi Musa yang dapat membelah Lautan Merah. Dikisahkan Nabi Musa membelah Laut Merah saat dihadang Laut Merah atau mundur bakal dihabisi serdadu Fir'aun. Lalu Tuhan pun memberi mujizat kepada Musa, yakni membelah lautan sehingga Musa dan pengikutnya melarikan diri. Sedangkan tentara Fir'aun tenggelam di lautan ketika akan mengejar Nabi Musa. Sebagaimana di dalam Al-Quran diceritakan, dan sesungguhnya kamu wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari. Maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77 hingga 78. Meski demikian, tak sedikit juga yang meragukan kejadian ini. Namun kenyataannya terdapat bukti-bukti ilmiah bahwa Nabi Musa pernah membelah Laut Merah. Berikut ulasannya dalam sajian Islam populer. Namun sebelum lanjut, mari bersama tebar syiar Islam dengan klik tombol subscribe, like, and share untuk berbagi informasi bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bangkai roda kereta. Bukti ilmiah pertama jikalau Nabi Musa pernah membelah Laut Merah adalah ditemukannya beberapa bangkai roda kereta tempur. Bangkai-bangkai roda kereta tempur ini ditemukan di penghujung tahun 1988 silam. Masya Allah. Seorang arkeolog bernama Ron Wyatt mengatakan bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno di dasar Laut Merah. Menurut Ron Wyatt, temuan roda-roda tersebut adalah bangkai kereta tempur Fir'aun, seperti yang dikisahkan tenggelam di lautan tersebut saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya. Juga beberapa di antara kereta yang ditemukan terdapat sebuah roda dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Diduga seperti inilah sisa dari roda kereta kuda yang ditunggangi oleh para sang raja. Bangkai manusia. Selain bangkai, bukti roda kereta tempur, bukti ilmiah lainnya jikalau Nabi Musa pernah membelah Lautan Merah
adalah ditemukannya bangkai manusia. Juga ini ditemukan arkeolog Ron Wyatt. Menurut pengakuan Ron Wyatt, selain menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur berkuda, Wyatt bersama timnya juga menemukan beberapa tulang manusia. Dan tulang-tulang manusia dan kuda ini ditemukan di tempat yang sama. Temuan-temuan ini semakin memperkuat hipotesis jika sisa-sisa tulang belulang itu adalah bagian dari kerangka bala tentara Firaun yang tenggelam di Laut Merah. Lalu hasil temuan tulang-tulang ini pun diuji di Stockholm University. Mengejutkannya memang benar adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3.500 tahun silam. Dan menurut sejarah, kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang sama, yaitu sekitaran 3.500-an tahun lalu. Poros roda tertutup. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya sedang kamu sendiri menyaksikannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 50. Dikisahkan pada saat Nabi Musa dikejar Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi mukjizat kepada Nabi Musa, yakni membelah lautan untuk dilewati bersama kaumnya. Sedang Fir'aun bersama pengikutnya ditenggelamkan bersama kereta mereka dan kuda-kudanya. Juga salah satu hal yang menarik dari penemuan roda kereta ini adalah poros roda dari salah satu kereta kuda yang kini keseluruhannya telah tertutup oleh batu karang. Alhasil untuk melihat bentuk aslinya sangat sulit untuk secara jelas. Hal ini pun dipercaya bahwa poros roda tersebut dilindungi oleh Tuhan agar di masa kini dan masa depan dapat dipercaya. Wallahu a'lam. Penemuan para ilmuwan. Sahabat beriman, terbelahnya Lautan Merah ini tidak hanya diceritakan di kisah Nabi, juga dapat dihubungkan dengan penemuan para ilmuwan. Namun bedanya para ilmuwan tidak meyakini hal itu sebagai mukjizat, melainkan sebagai fenomena alam. Hal ini ditemukan ilmuwan dari National Center for Atmospheric Research di Colorado, Amerika Serikat. Sebagaimana ditulis Daily Mail Rabu 22 September 2010, air laut yang tersibak itu terjadi akibat gerakan angin. Sebuah simulasi komputer dilakukan oleh para ahli tersebut dan dilakukan bahwa angin timur yang berhembus dengan sangat kuat selama 12 jam dalam semalam bisa menyibak air laut, menciptakan sebuah jalan tanah sebagaimana digambarkan film Exodus. Namun para ilmuwan itu meyakini bahwa lokasi keajaiban bukan di Laut Merah, tapi di lokasi dekatnya, di delta Sungai Nil, di mana sebuah sungai kuno menyatu dengan laguna. Sesuai hukum fisika. Selain penjelasan penemuan para ilmuwan sebelumnya, fenomena terbelahnya laut ini juga masuk akal sesuai hukum fisika. Ketua tim peneliti Cardeus dari Colorado mengatakan bahwa deskripsi membelahnya lautan memang masuk akal dalam hukum fisika. Lautan terbelah dapat dipahami melalui dinamika fluida, yaitu air yang digerakkan dengan angin melalui cara sesuai hukum fisika, yakni menciptakan jalan aman dengan dinding air di dua sisi. Seperti kisah Nabi Musa, air tersebut kemudian air itu runtuh dan menenggelamkan jalan itu. Dalam kisahnya diceritakan jalan yang akan dilalui Fir'aun dan kaumnya. Masya Allah, sungguh ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sahabat beriman. Bentuk tanah berbeda. Ditemukan para ilmuwan itu bahwa angin timur dengan kecepatan 63 meter per jam yang bertiup dalam waktu 12 jam, baik di danau maupun aliran air. Proses inilah yang menghasilkan jalan tanah lumpur sepanjang 2 mil atau lebar 3 mil selama 4 jam. Di saat kecepatan angin melemah, lalu air akan kembali ke posisi awal, seperti fenomena pasang surut. Para ahli menguraikan dalam jurnal Public Library of Science 1, bahwa siapapun yang terdampar dalam lumpur itu sesudah angin melemah akan berisiko tenggelam. Sedang dalam sumber lain dikatakan kawasan selatan Laut Mediterania yang diduga menjadi tempat penyeberangan itu memaparkan bentuk tanah yang berbeda. Bentuk ini diduga karena isu mengenai lautan yang terbelah. Pemaparan tersebut membutuhkan bentuk tapal kuda Sungai Nil dan laguna dangkal di sepanjang garis pantai. Perhitungan matematis. Sahabat beriman, tak hanya sesuai dengan hukum fisika, fenomena laut terbelah ini diuji dengan menggunakan persamaan diferensial matematika. Adalah dua peneliti Rusia. Oke anak-anak,
Itu yang disampaikan Pak Zainul untuk hari ini, ya. Tadi videonya tidak Pak Zainul play sampai selesai. Mungkin cukup tadi video-video tentang bukti-bukti fisik, ada kuda, rodanya kuda, kemudian bangkai manusia dan campur dengan bangkainya kuda. Itu sebagai bukti fisik bahwasanya Nabi Musa dulu pernah menyeberangi Sungai Nil. Menyeberangi Laut Merah, menyeberangi Laut Merah. Sampai di sini sebelum diakhiri Pak Zainul di pukul 9, barangkali ada yang ditanyakan oleh anak-anak, silakan. Di sini saya pantau ada 14 siswa. Monggo yang mau tanya seputar nabi-nabi yang ada. Jadi ada 4 nabi yang kita pelajari hari ini, yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian tadi Nabi Ayub dan Nabi Dzulkifli. Satu pasang ya. Nabi Ayub sama putranya Nabi Dzulkifli, kemudian Nabi Musa beserta saudaranya Nabi Harun. Ya. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Seto? Sudah sarapan? Kok kepalanya kepalanya kok ditaruh aja? Ngantuk. Ngantuk, yo ngantuk. Nggak diceritain ngono arek kebanyakan ngantuk, ya kan? Oke, kalau sudah tidak ada, Pak Zainul cukupkan. Kita doa bareng-bareng ya. Sebelum doa barangkali kita foto dulu ya sebentar ya. Nanti dibuat laporan anak-anak. Silakan foto sebentar di di screenshot ya. Kameranya dinyalakan. Screenshot, kemudian nanti dibuat laporan untuk link. Di sini saya kasih link untuk laporan. Untuk anak-anak yang mengikuti bisa screenshot di Teams. Kalau yang tidak bisa mengikuti bisa nanti difoto ketika melihat di YouTube. Karena anak-anak spesial hari ini saya persilakan screenshot dulu. Ini yang belum buka kamera, silakan buka kameranya. Ya, kita screenshot. Silakan screenshot sebelum saya tutup. Ya, screenshot yang ganteng ya, yang cantik. Oke, sudah ya, sudah screenshot. Oke, disimpan nanti dibuat untuk mengisi laporan hariannya. Demikian sebelum kita tutup kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, demikian yang disampaikan Pak Zainul. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak bisa melanjutkan yang lain atau bisa mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, saya stop ya rekodnya.